Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. I am a firm believer that itu Yesus. Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Setelah podcastnya yang viral ketika mengundang Ustadz Abdul Somad, banyak netizen khususnya umat muslim yang mendoakan agar Daniel Mananta ini segera mendapatkan hidayah dan segera mualaf. Bahkan sempat beredar sebuah rumor bahwa Daniel ini katanya telah mualaf, tetapi ternyata hal tersebut tidak terbukti sampai sekarang ya. Nah, baru-baru ini Daniel Mananta kembali lagi mendapatkan sorotan yang juga secara khusus dilakukan oleh netizen muslim ya. Dan sorotan itu terjadi ketika Daniel Mananta mengundang seorang artis bernama Marsyanda. Dan di dalam podcast tersebut ada adegan di mana Daniel Mananta mendoakan Marsyanda dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memegang tangan Marsyanda. Konten tersebut dirilis dengan judul Tangis Marsyanda Pecah Saat Ceritakan Tentang Sang Ayah, part ketiga. Jadi di dalam podcast ini, Marsyanda itu curhat bagaimana dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Bahkan dia juga merindukan sosok ayahnya dan kemudian terjadilah adegan seperti di dalam video ini. Tolong dong kasih tahu Caca si ayat ini yang dari Alkitab nih, dari Mazmur 27:10. Lo baca aja. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gue gak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan. Even though seberat apapun gitu yang gue alamin. Kan di situ kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan. I feel like ada beberapa orang yang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort. Ada yang beberapa yang berpendapat gitu. Itu, ya. Kalau gue, I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu enggak, it's effortless. Oke. Selama lu di waiting room itu, yes, God has been holding your hand so much. And I am a firm believer that itu Yesus. Now, what I'm saying is, di sini, ketika pintu itu dibuka, Tuhan yang menyambut lo, gitu. Mulai dari hari ini, God is saying to you, I want to be your father. Okay? Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca. Oh my God. Kita doa sama-sama ya? Ya. Oke. Ca, ikutin gue ya. Tuhan. Jika orang yang menonton konten ini dengan pikiran positif dan juga toleransi, sepertinya tidak ada yang salah. Karena menghibur dan menguatkan orang lain serta mendoakannya menurut kepercayaan yang diyakini oleh seseorang adalah hal yang lumrah. Apalagi Marsyanda sendiri tidak keberatan, bahkan dia merasa lega setelah banyak menceritakan kisahnya di dalam podcast ini bersama Daniel Mananta. Tapi yang mengherankan adalah banyak yang kepanasan dan menganggap ada misi terselubung di dalam podcast Daniel Mananta ini. Bahkan Daniel dianggap telah melakukan kristenisasi secara terselubung kepada narasumbernya yaitu Marsyanda. Dan setidaknya itu yang terlihat di dalam komentar-komentar berikut ini. Daniel kayak berkhotbah untuk Caca. Caca itu imannya kuat. Ada udang di balik batu, padahal ilmu Islam Caca kuat. Gak bakal ngaruh, waduh. Inilah ya, memang tetangga kita ini dikit-dikit bawaannya curiga terus lo ya. Padahal ini Marsyanda ini atau yang dipanggil Caca ini juga kan sudah dewasa ya. Dia bukan lagi anak kecil. Dan kita tahu memang mereka berdua mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Caca Islam dan Daniel Mananta itu seorang Kristen, Katolik ya. Tapi kan gak masalah kalau mereka saling sharing, ya, saling menguatkan, apalagi saling mendoakan.
Dan netizennya kan bilang itu, Caca itu ilmu Islamnya kuat, gak bakal ngaruh. Ya udah. Jadi kenapa Anda yang repot, Anda yang kepanasan? Kalau Caca ilmu Islamnya kuat, ya berarti gak ada masalah dong. Kalau memang dia gak bakal terpengaruh. Kenapa Anda harus takut? Hati-hati, kuatkan iman kita semua, ada sesuatu di obrolan tetangga kita. Ini adalah salah satu ciri netizen yang cenderung merasa curiga ya. Bahkan dia membentengi dirinya dengan selalu mengatasnamakan hati-hati atau waspada. Dan biasanya justru orang-orang yang seperti ini tuh yang imannya nggak kuat. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang merasa imannya kuat, dia nggak akan terganggu atau dia nggak akan terpengaruh dengan omongan orang lain atau dengan ajaran-ajaran orang lain. Dan dia akan menganggap itu sebagai bentuk daripada toleransi. Bukan justru dia merasa terganggu dengan semua hal itu. Bukan kayak podcast jadinya, malah misi terselubung. Nah ini juga salah satu netizen yang bawaannya curiga melulu ya. Si Daniel lagi cari member lain untuk join. Untung Caca istiqomah. Kemon Daniel, ini bukan tempat khotbah lo. Caca itu Muslim Biril. Lah itu kan memang podcastnya Daniel, dan dia memang adalah seorang Kristen kan. Jadi kalau dia ingin menanggapi suatu narasi dari narasumbernya berdasarkan dengan kepercayaan yang dia miliki, ya itu sah-sah aja karena itu podcastnya dia. Ya, bahkan di dalam podcast itu dia bukan hanya mengundang artis, bahkan juga ada ustadz juga yang diundang seperti Ustadz Abdul Somad kemarin. Dan mereka saling bertukar pikiran, jadi nggak ada masalah. Kenapa Anda yang merasa terganggu? Kayaknya misi Daniel gagal deh, mengganti Tuhannya Marsanda dengan Yesus. Ya Allah, kuatkan iman Marsanda, amin. Aduh, saya malas nanggapi komentar yang begini ya. Misi terselubung, hati-hati bagi yang lemah iman. Permutatankah? Nah ini lagi ya. Sekali lagi saya katakan ya, kita ini jangan anti lah terhadap sesuatu hal-hal yang baru gitu loh. Nggak ada salahnya kita banyak belajar terlebih dahulu. Bahkan bila perlu dikomparasikan dengan apa yang kita yakini. Siapa tahu kan, ternyata yang kita yakini selama ini salah. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Jujur saya melihat semua komentar ini, saya kadang merasa heran dengan para netizen ini ya. Padahal semua orang juga tahu bahwa Marsanda itu beragama Islam dan Daniel beragama Kristen. Jadi apa salahnya jika Daniel menanggapi curhatan Marsanda berdasarkan keyakinannya sebagai seorang Kristen? Justru kalau Daniel menanggapi obrolan dengan Marsanda itu dari perspektif Islam, nah itu justru aneh karena Daniel bukanlah seorang Islam. Marsanda sendiri pun tidak mempermasalahkan akan hal ini. Tapi anehnya justru netizen sendiri yang kepanasan bahkan menganggap bahwa Daniel telah melakukan misi terselubung untuk mengkristenkan Marsanda. Aduh gini amat ya jadi umat sedikit-dikit bawaannya curiga melulu. Kemarin-kemarin waktu Abdul Somad yang diundang semua pada muji Daniel dan mendoakan supaya semoga cepat mualaf. Sekarang giliran begini malah dihujat dan dicurigai. Dikirain Indonesia ini cuma ada agama Islam aja kali ya. Lagian Marsanda itu kan sudah dewasa dan bisa berpikir dengan baik lah. Dia bukan anak kecil lagi. Kalaupun akhirnya dia menyadari dan nyaman dengan apa yang disampaikan Daniel dan kemudian dia memilih untuk masuk Kristen, ya itu juga nggak salah, itu hak dia. Sebagai orang yang sudah dewasa, dia berhak menentukan jalan dan pilihan hidupnya sendiri. Jadi kenapa harus kalian yang repot? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Itu nggak usah takut murtad, ngapain?